Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita dan kita selalu menjadi jemaat yang suka memuji menyembah Tuhan, karena hadiratnya itu akan memuaskan hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pencurahan Roh Kudus di Akhir Zaman. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-18 yang berbunyi demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Saudara, pada hari Pentakosta, murid-murid yang berkumpul di Letong Yerusalem penuh dengan Roh Kudus, dan mereka kemudian mengucapkan berbagai bahasa yang menyebabkan orang-orang menjadi heran, dan beberapa menyangka mereka mabuk karena anggur. Maka berdirilah Petrus dan 11 rasul yang lain, termasuk Matias yang baru dipilih menggantikan Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Mereka berdiri, bersaksi, berkhotbah, dan akhirnya banyak orang bertobat. Saudara, betapa luar biasanya karya Roh Kudus. Semula para murid itu adalah orang yang penakut, lari ketika Yesus ditangkap. Tetapi sekarang berani memberitakan Injil di depan ribuan orang. Padahal resiko buat mereka kalau mereka mengaku sebagai pengikut daripada Kristus. Dan berita Injil itu disampaikan kepada semua bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang dari berbagai suku bangsa yang datang pada hari libur, yaitu hari Pentakosta tersebut, hari raya panen. Dan mereka mendengar tentang apa yang disampaikan para rasul perihal Yesus Kristus. Roh Kudus ketika masuk dalam diri seseorang akan membuat dia menjadi berani bersaksi untuk Kristus. Dulu saya adalah orang yang pemalu, tidak berani berdiri di depan umum, apalagi berkhotbah. Nyanyi di dalam paduan suara aja saya gemetar, saudara-saudara. Tetapi waktu Roh Kudus memenuhkan hidup saya, maka seperti ada dorongan dari dalam untuk bersaksi, untuk melayani. Kita mulai bikin kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama namanya, ya 7-8 orang. Lalu kemudian kita rindu lebih banyak orang-orang yang bisa dijangkau bagi Kristus. Lalu kita membuat persekutuan doa pada hari Kamis, bersama dengan anak-anak remaja di gereja yang ada, mulai bertumbuh dari 30, 50, 100, 120, begitu selanjutnya saudara-saudara. Lalu kita mulai masuk ke berbagai sekolah, ingin bekerja sama dengan sekolah itu, dengan guru agamanya. Kalau kita boleh juga misalnya sesekali pada pelajaran agama menyampaikan kesaksian, menyampaikan renungan firman kepada rekan-rekan yang sebaya. Bahkan kemudian diadakan kebaktian kebangunan rohani di beberapa sekolah yang ada. Dan yang melayani bukan hamba Tuhan atau pendeta yang sudah terkenal, ya kita-kita saja. Apa yang membuat perubahan itu terjadi? Karena dorongan Roh Kudus seperti satu kuasa yang tak terbendung untuk kita bisa menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Betapa perlunya kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika para murid penuh Roh Kudus dan mulai berkata dalam berbagai bahasa, ada orang nyinyir dan mereka bilang, mereka kan mabuk anggur. Lalu Petrus yang menjadi juru bicara para rasul berkata, "Kami tidak mabuk." Lalu kami kemudian ngomongnya jadi ngaco. Enggak demikian, ini baru jam 9 katanya. Rupanya biasanya orang mabuk malam-malam, masa ini baru bangun sudah mabuk. Dan kemudian dia memberikan pembelaan atau klarifikasi. Saudara, saya ingat pada waktu Yesus difitnah, dia diam. Tapi bila fitnahan itu bukan merugikan pribadi,
tapi merugikan orang banyak, merugikan kekristenan, tentu perlu dijawab supaya kesalahpahaman itu menjadi sirna. Dan itulah tugas para apologet atau orang-orang Kristen yang harus memberikan pertanggungan jawab iman kepada orang yang mempertanyakan apa yang kita yakini. Kalau orang tanya, orang Kristen nyembah 3 Tuhan ya? Kita bilang, oh tidak, kita menyembah Allah yang esa, satu, tapi memiliki 3 pribadi, disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok itu Yesus manusia biasa jadi Tuhan ya? Kita bilang kita juga gak percaya ada manusia yang jadi Tuhan. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, gak ada di dalam faktanya, apalagi jadi Tuhan. Manusia gak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia karena Dia maha kuasa. Jadi gajah kalau mau bisa, jadi kuda kalau mau bisa. Tapi karena yang mau Dia selamatkan adalah manusia, maka Dia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Allah orang Kristen itu beranak ya? Lalu siapa bidannya? Saudara, kita jelaskan. Istilah anak Allah bukan berarti Allah beranak. Istilah anak tangga bukan berarti bapak tangga kawin sama ibu tangga lalu punya anak tangga. Anak Jakarta bukan berarti Jakarta kawin sama Bekasi lalu punya anak Anda. Anak Jakarta berarti dia berasal dari Jakarta. Kalau anak Allah berarti Yesus berasal dari Allah karena Dia adalah Allah. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang perlu diberikan sebagai klarifikasi supaya orang yang nyinyir, orang yang salah paham tentang apa yang kita yakini bisa tercerahkan. Saudara-saudara, lalu Petrus berkata bahwa orang yang mengucapkan berbagai bahasa, karunia lidah atau bahasa roh itu sebetulnya merupakan penggenapan nubuatan Alkitab dalam perjanjian lama. Itulah janji Bapa yang dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Di mana hari Tuhan akan tiba, di mana Dia akan melawat umatnya yang percaya kepadanya. Nah, lawatan Allah yang besar itu telah terjadi dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus itu maha hadir, tetapi pada hari Pentakosta Dia menyatakan kuasa dan orang-orang membuka hati dengan rindu dilawat oleh Roh Kudus. Lawatan itu terjadi di peristiwa Pentakosta. Tetapi Kisah Rasul 2 ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ini ada yang disebut sebagai law of double reference, hukum referensi ganda. Artinya, pada akhir zaman Tuhan menjanjikan lawatan Roh Kudus. Itu sudah digenapi pada hari Pentakosta. Tetapi akan terjadi double, sekali lagi, dalam skala yang lebih besar di akhir zaman pada waktu Yesus akan segera datang untuk kali kedua. Karena Matius 24 ayat 14 berkata, pada waktu itu Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Makanya ada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kami tidak sedang minum anggur lalu mabuk, tetapi kami penuh dengan roh. Itu yang kita juga harus alami ketika Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Nah, menarik sekali Alkitab tadi berkata bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Di dalam perjanjian lama tidak semua manusia dilawat oleh Roh Kudus. Hanya orang tertentu saja dalam jabatan nabi, imam, dan raja. Mereka adalah orang-orang terpandang yang memang harus dilengkapi oleh kuasa Allah untuk melakukan tugas yang tidak mudah sebagai nabi, imam, dan raja. Tetapi pada akhir zaman Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Oh, ini anugerah Tuhan yang sangat istimewa. Berarti saudara juga harus rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua itu meliputi orang yang percaya kepada Kristus, tidak masalah jenis kelaminnya, mau laki mau perempuan dilawat Roh Kudus. Tidak masalah usianya, mau tua mau muda, bahkan anak kecil bisa dilawat oleh Roh Kudus. Tidak masalah statusnya, mau Tuhan mau hamba, semua dilawat oleh Roh Kudus. Makanya tadi firman Tuhan berkata, pada hari yang terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat artinya menyampaikan pesan setelah mendengar pesan itu dari Tuhan.
Seperti Samuel yang masih kecil, yang mendengar Tuhan memanggil namanya, Samuel, Samuel. Dan Samuel berkata, berbicaralah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Dan Tuhan menyampaikan isi hati kepada anak kecil ini. Saya percaya ini akan terjadi dan sedang terjadi pada akhir zaman. Makanya kalau saudara melayani anak-anak sekolah minggu di gereja, jangan cuma cerita Adam Hawa, Daud Goliat, tetapi ajarkan mereka tentang kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus. Ajarkan anak-anak berdoa. Doakan supaya mereka penuh Roh Kudus dan penuh dengan karunia-karunia Roh. Doakan mereka untuk mulai berdoa syafaat bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Bahkan mulai mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan. Karena anak-anak itu polos. Dan Yesus bilang, orang yang seperti anak kecil ini akan memperoleh kerajaan sorga. Dan ketika mereka sungguh berdoa, mujizat akan terjadi. Karena Roh Kudus mengurapi mereka. Teruna-teruna, artinya anak-anak remaja pemuda akan dapat vision, penglihatan, hal-hal ilahi akan diungkapkan kepada mereka. Mereka melihat rencana Tuhan yang besar, sehingga tujuan hidup yang kacau itu berubah menjadi tujuan hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, dreams. Tuhan juga akan pakai orang-orang tua sehingga mendapatkan mimpi tentang rancangan yang Allah kerjakan dalam kehidupan umatnya. Saudara, dan Tuhan menyampaikan pesan nubuatan melalui hamba-hambanya, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya orang-orang hebat kaya terpandang, tapi orang sederhana yang bodoh bisa dipakai oleh Roh Kudus. Karena itu mari kita rindu menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus kalau kita terima, pertama dia melahirbarukan kita, membuat kita selamat. Tapi yang kedua, dia memberikan kuasa untuk kita bisa melayani Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, oh Roh Kudus, aku rindu kehadiranmu. Lawat aku Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih. Sama seperti murid-murid yang penakut tetapi penuh dengan Roh Kudus, menjadi pemberita Injil yang berani. Engkau menjanjikan lawatan Roh Kudus akan terjadi secara luar biasa pada akhir zaman. Penuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami. Getarkan hati kami dengan gelora cinta kepada Tuhan. Bukan hanya otak kami dipenuhkan dengan pengetahuan akan Alkitab, tetapi roh kami selalu menyala-nyala. Dan kami percaya kalau Roh Kudus turun, mujizat pun akan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima mujizat kesembuhan, terima kelimpahan berkat, terima jawaban doa, terima pertobatan, terima lawatan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami percaya doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.